Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Di antara berita yang akan kami hadirkan hari ini adalah Wakil Gubernur pilihan Ahok dan dukungan Gerindra dengan sikap Ahok serta DPR RI dukung pembukaan kantor Hamas di Jakarta. Semuanya akan kami rangkum dalam berita dan analisa akhir pekan bersama saya Arina Nurrohmah. Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tetap akan memilih seorang wakil gubernur karena ketentuan tersebut ada dalam rancangan peraturan pemerintah. Meski berpenduduk di atas 7 juta jiwa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dipastikan hanya bisa memilih seorang wakil gubernur saja. Ketentuan tersebut dipertegas dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengusulan dan pengangkatan wakil kepala daerah. Untuk DKI Jakarta, pengusulan wakil gubernur mengikuti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara. Memang satu nama, secara perpunya cuma satu nama saya tulis ajukan. Berarti dari 3 akan mengerucut 1 ya Pak? Enggak, perpu itu tidak menggantikan undang-undang khusus ibu kota. Kalau itu ibu kota itu dikatakan 4 deputi 1 wakil. Bahkan kalau perpu ini tidak dibatalkan, tidak ada revisi undang-undang ibu kota, maka satu-satunya nanti pemilu kada yang berpasangan 2 orang hanya DKI. Yang lain hanya pilih 1 orang. Nah, itu bedanya DKI sama. Cuma sekali ini aja perpu si gubernurnya boleh pilih. Tapi begitu pemilu kada ke depan 2017, majunya berpasangan. Meski sudah meminta persetujuan, Ahok menegaskan bahwa keputusan akhir penentuan nama wakil gubernur tetap berada di tangannya, bukan dari partai politik. Karena hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio, memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, masih dengan berita yang sama, sampai saat ini Ahok masih menunggu dikeluarkannya peraturan pemerintah dari Kemendagri terkait mekanisme penunjukan wakil gubernur DKI Jakarta. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pengangkatan calon wakil gubernur DKI Jakarta kemungkinan tidak akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Karena peraturan pemerintah masih harus menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Sebelumnya, Ahok memastikan Jumat kemarin akan menerima peraturan perintah dari Kemendagri, tetapi belum juga datang. Lantaran kemungkinan dari pihak PDIP masih menunjuk siapa saja yang akan mendampingi Ahok. Meskipun Ahok tetap konsisten pada pilihannya. Belum terima. Katanya hari ini kita lagi tunggu. Lagi nunggu Pak. Hari ini kan batasan tanggal 6 saya harus memasukkan nama. Berarti Senin Selasa masih itu kan. Nah saya sih nggak tahu, PDIP juga masih menunjuk orang siapa yang dia setuju. Hingga saat ini Ahok masih menunggu dikeluarkannya peraturan pemerintah oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengatur mengenai mekanisme penunjukan wakilnya. Ahok menegaskan batas dikeluarkannya PP Kemendagri menjelang pelantikan hingga 6 Desember 2014. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Gerindra mendukung putusan pilihan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama yang bersikeras memilih wakilnya bukan dari kalangan partai. Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam berbagai kesempatan menegaskan pihaknya lebih suka memilih wakilnya dari kalangan internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok menyebut calon kuat Jakarta II adalah Sarwo Handayani. Ahok mengenal mantan Deputi Gubernur bidang tata ruang dan lingkungan hidup ini sebagai perempuan karir yang pintar dan berdedikasi tinggi. Sikap keras Ahok mengundang kontroversi. Ahok tidak bisa seenaknya memilih pendamping. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan posisi Wakil Gubernur Jakarta merupakan jatah PDI Perjuangan. Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, partainya telah memutuskan Boy Bernadi Sadikin yang akan mengisi jabatan Wakil Gubernur. Gerindra, partai yang pernah mengusung Ahok ke Balai Kota, punya pandangan lain. Mereka tidak lagi ngotot memasukkan calonnya mendampingi Ahok.
Menurut Ketua DPD Gerindra Muhammad Taufik, pemilihan calon wakil gubernur sepenuhnya kewenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dasarnya, kata Taufik, Perpu 01 tahun 2014, Belit ini menyatakan paket DKI 2 merupakan otoritas gubernur, bukan wewenang partai. Lebih lanjut, Taufik menyayangkan pernyataan Cahyo yang dinilainya inkonsisten. Taufik berharap Cahyo bersedia memakai Perpu nomor 1 tahun 2014 yang dijadikan landasan pengangkatan Ahok sebagai gubernur. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Menteri BUMN Rini Sumarno akhirnya menunjuk Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama Pertamina baru untuk masa jabatan 2014-2019. Dalam kesempatannya, Dwi akan memprioritaskan Pertamina menjadi ujung tombak di sektor energi. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan seleksi yang cukup ketat, akhirnya Presiden Republik Indonesia melalui Menteri BUMN Rini Sumarno menetapkan Direktur Utama Semen Indonesia yakni Dwi Sucipto sebagai orang nomor 1 di Pertamina. Penetapan Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama Pertamina ini diumumkan di Gedung Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Pengangkatan diumumkan langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno dan didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Sudirman Said. Dalam prosesi penetapan ini, Rini Sumarno menyampaikan bahwa dipilihnya Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama berasal dari luar Pertamina ditengarai sebagai langkah pemerintah dalam merevitalisasi Pertamina secara menyeluruh dan berkesinambungan bersama kementerian terkait, seperti BUMN dan Kementerian ISDM. Ada penangkatan 3 direktur lagi, yaitu Bapak Arief Budiman, Ibu Yeni Andayani, dan Bapak Ahmad. Dalam sambutannya, Dwi Sucipto juga menyampaikan prioritas kerjanya dalam mengemban amanah sebagai orang nomor 1 di perusahaan milik negara ini, yakni menjadikan Pertamina sebagai ujung tombak dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Jokowi JK untuk kedaulatan energi di tanah air. Beberapa hal yang prioritas adalah bagaimana membuat Pertamina nanti menjadi ujung tombak untuk mewujudkan visi Bapak Presiden agar Indonesia bisa berdaulat di bidang energi. Jadi tentu di sana nanti akan kita jabarkan lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, baik hulu industri tengah maupun industri hilirnya. Melalui siaran pers terkait penetapan Dirut Pertamina ini, Menteri BUMN juga menambahkan harapannya agar Pertamina mampu menjadi perusahaan kelas dunia yang diawali dengan pengelolaan secara transparan dengan semangat nasionalisme membangun perusahaan negara yang mampu bersaing di pentas global. Ihsan Marsha, Bambang Triwibowo, memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, keputusan Menteri BUMN merevitalisasi birokrasi di Pertamina dengan menunjuk Direktur Utama dari luar Pertamina serta merampingkan struktur direksi yang tadinya berjumlah 8 orang dipangkas menjadi 4 orang Dewan Direksi saja. Setelah resmi menetapkan Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama Pertamina yang baru, kedepannya perusahaan milik negara ini hanya akan memiliki 4 orang Dewan Direksi saja, di mana sebelumnya direksi dari Pertamina berjumlah 8 orang. Menurut Menteri BUMN Rini Sumarno, guna mewujudkan visi dan misi pemerintahan Joko Widodo dalam membangun kedaulatan energi, perlu adanya revitalisasi birokrasi di dalam tubuh Pertamina. Di antaranya adalah melalui perampingan direksi yang tengarai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pertamina ke depannya. Dalam siaran persnya, Rini Sumarno menyebutkan bahwa pemerintahan telah memberhentikan secara terhormat para direksi Pertamina yang sebelumnya menjabat, dan dilanjutkan dengan penetapan Dwi Sucipto sebagai Dirut Pertamina. Diikuti oleh penetapan 3 orang direktur lainnya, yakni yang terdiri dari 2 internal Pertamina dan 1 lagi dari luar Pertamina. Memang penekanan utama adalah betul-betul bagaimana Pak Dwi betul bisa menganalisa secara mendalam dan melakukan efisiensi. Oleh karena itu, salah satu challenge pertama adalah kami dari Kementerian BUMN merasa bahwa Pak Dwi, kami melihat seharusnya Pak Dwi cukup didukung dengan 3 orang. Nah, dari yang tadinya ada CEO ditambah 7 orang. Adapun 3 nama direktur yang akan mendampingi Dwi Sucipto menggawangi Pertamina hingga tahun 2019 mendatang adalah Yeni Andayani yang sebelumnya menjabat sebagai Supervisor Gas dan Power Pertamina, Ahmad Bambang selaku mantan Direktur Pertamina PT Transkontinental, dan Arief Budiman dari McKinsey Stuart Oil and Gas.
Ihsan Marsa, Bambang Triwibowo, memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. DPR RI ikut mendukung rencana Hamas membuka kantor di Jakarta. Hal ini sebagai bentuk komitmen Indonesia yang terus mendorong perdamaian di Palestina. Minimnya bantuan untuk Palestina dari negara-negara Timur Tengah membuat Indonesia terus tergerak untuk melindungi negara yang banyak melahirkan nabi-nabi besar Islam. Bantuan baik materi maupun moral tiap tahunnya selalu mengalir untuk Palestina. Bentuk bantuan Indonesia lainnya yakni dukungan penuh pembukaan kantor Hamas di Jakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI, bahwa parlemen mendukung kebijakan pemerintah yang mengizinkan Hamas membuka kantor perwakilan Hamas di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara, di mana kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan. DPR tentu mendukung, gitu loh. Bagaimana teknisnya ya silakan, karena ini terkait dengan soal diplomasi dan sebagainya, silakan diomongkan dengan Komisi 1. Tapi dukungan itu tentu karena kita terikat oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ada ikatan bagi kita orang Indonesia ini untuk mendukung semua bangsa yang belum merdeka. Kan di pembukaan dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita selalu terikat dengan itu. Itulah yang dibawa oleh Hamas kepada kita, itu perasaan bahwa memang ada bangsa di dunia ini belum merdeka. Dan tugas kita sebagai orang Indonesia adalah memerdekakan. DPR RI cukup senang pemerintahan Joko Widodo menepati janjinya pada kampanye 2014 jika terpilih menjadi presiden akan membantu dan mendorong proses perdamaian di Palestina. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. DPD RI Dewan Negara Malaysia berkomitmen untuk terus berupaya dalam kerjasama bilateral di berbagai bidang. Hal ini tertuang dalam pertemuan Ketua DPD RI Irman Gusman dengan delegasi Dewan Negara Malaysia yang dikomandoi Tan Sri Abu Zahar Ujang. Terkait persoalan yang sering terjadi antara Indonesia dan Malaysia, ke depan diharapkan tidak akan terulang lagi. Hal itu sesuai amanat pertemuan antara DPD RI dan Dewan Malaysia di gedung DPD RI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Irman Gusman menjelaskan ada banyak potensi kerjasama yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun di antara kedua negara, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan, bahkan bidang politik dan keamanan. Juga disinggung masalah maritim dan wilayah perbatasan. Irman menilai fokus perhatian Indonesia saat ini merupakan masalah maritim dan perbatasan sebagai upaya menjaga kedaulatan negara. Berbagai potensi serta perkembangan sosial ekonomi secara global di antara kedua negara membuat hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia terus ditingkatkan. Dari dua lembaga, Dewan Negara dan Dewan DPD sebagai mitra kerjanya. Ya. Kesepakatan kita bagaimana mempererat hubungan ini sehingga hubungan antara dua negara ini akan lebih baik. Gitu. Kan sebagai negara bertetangga kita banyak kepentingan. Kita ada 2 juta orang di sana. Malaysia itu adalah investasi nomor 4 yang terbesar di Indonesia. Selain itu, warga Indonesia yang menggantungkan hidupnya di negara Malaysia cukup banyak, bahkan mencapai 2 juta jiwa. Oleh karenanya, Ketua DPD RI ini menyambut baik sikap Dewan Malaysia yang mau berkunjung ke DPD RI, sebagaimana DPD RI merupakan mitra dewan-dewan negara sahabat. Jadi Musoni memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar perhelatan Puncak Hari Guru Nasional tahun 2014 dan peringatan ulang tahun PGRI yang ke-69 di Istora Senayan, Jakarta, dengan mengusung tajuk Integritas Guru untuk Revolusi Mental Siswa. Jaminan kesejahteraan untuk para guru di tanah air menjadi salah satu tantangan untuk pemerintahan Jokowi JK kali ini. Selain sebagai fokus pemerintah di bidang pendidikan dalam mewujudkan program revolusi mental, kesejahteraan bagi para tenaga pengajar ditenggarai sebagai salah satu faktor untuk keberhasilan mewujudkan revolusi mental bagi para peserta didik di Indonesia. Untuk itu, di sela-sela perhelatan Puncak Hari Guru Nasional 2014 dan peringatan hari ulang tahun PGRI yang ke-69, organisasi guru terbesar di tanah air ini memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, serta jaminan kesejahteraan bagi tenaga pengajar di tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PGRI Sulistyo di hadapan Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Dalam sambutannya, Sulistyo setidaknya menyampaikan 4 usulan kepada pemerintah yang diantaranya terkait kesejahteraan terhadap guru. PGRI sangat memahami perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas guru. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru, pemerintah atau pemerintah daerah diharapkan melaksanakan pelatihan seluruh guru dengan baik. Yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tunjangan profesi guru diharapkan segera dapat diterima oleh seluruh guru dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Usulan tersebut langsung ditanggapi Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dalam sambutannya di hadapan 8.000 lebih guru-guru dari seluruh tanah air. Ia menegaskan peningkatan kesejahteraan bagi guru haruslah diikuti dengan peningkatan kualitas dan mutu dari tenaga pengajar itu sendiri. Saya merasa sangat sependapat dan penting bagaimana kesejahteraan guru kita harus tingkatkan terus-menerus. Tetapi kesejahteraan tidak lepas daripada mutu. Kalau kesejahteraan naik, haruslah mutu naik. Atau mutu naik, kesejahteraan akan naik. Tidak ada satupun kesejahteraan di dunia ini didapat dengan percuma. Tidak, harus dengan usaha keras secara bersama-sama. Yusuf Kala juga menambahkan, untuk membangun kualitas pendidikan dengan tenaga pengajar yang bermutu, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak. Karena pendidikan yang berkualitas tidak dapat realisasi tanpa tenaga pengajar yang bermutu. Ihsan Marsha, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita dan Analisa. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pengabdiannya begitu besar bagi bangsa dan negara, maka tak salah jika kita patut meneladani perjuangan guru dan menghormatinya, termasuk dalam peringatan Hari Guru Nasional.
Kalau andai saja mereka tahu kita di sini sebagai guru honorer ya paling tinggi, paling apalagi yang seperti saya baru awal-awal, paling tinggi itu ya di angka 1 udah mentok gitu ya kan. Jadi ya saya harap itu buat guru-guru honorer, itu yang tadi saya bilang Mbak. Jadi guru itu bukan hanya kita, kalau kita mengejar materi bukan di sini tempatnya gitu. Jadi guru itu datang dari lahir kita sendiri, dari batin kita sendiri untuk menjadi seorang guru. Nah, di situ akan terpanggil. Jadi kita tidak hanya kepuasan itu tidak hanya secara materi, tapi kepuasan secara batin, melihat generasi muda itu bisa menjadi tulang punggung atau nanti menjadi anak bangsa yang cerdas. Bagi dirinya, menjadi guru bukan tempat mengejar materi, tapi sebagai bentuk dedikasi. Pak Guru Yanto menjadi salah satu potret perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa saat ini. Ketulusan hatinya telah mengesampingkan soal penghasilan. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah lebih perhatian tanpa ada permintaan. Pengabdian mereka yang tidak diminta, tapi atas ketulusan hati, harus menjadi poin penting bagi pemerintah. 25 November sudah seharusnya menjadi momen indah bagi para guru, bukan hanya diperingati saja tiap tahunnya, tapi bisa menjadi landasan pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan profesi seorang guru di Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, berita guru tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVMU. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.